Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Kali ini kita akan mempelajari syarat dari sistem perdaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke sistem perdaksamaan dua variabel linear kuadrat, terlebih dahulu kita akan mempelajari sistem persamaan dua variabel. Jadi, sebelum ke perdaksamaannya, kita akan bahas dulu persamaannya ya. Jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan materi yang saya share. Nah, kita akan bahas dulu sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Ada dua jenis metode untuk menyelesaikannya. Yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua dengan metode pendekatan grafik. Nah, untuk terlebih dahulu kita akan bahas yang metode substitusi. Yang pertama, kita ketahui bentuk umum dari sistem perdaksamaan dua variabel adalah Y sama dengan AX plus B, Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX plus R. Nah, Y sama dengan AX plus B ini adalah bentuk linearnya, dan yang bawah adalah bentuk kuadratnya, di mana A, B, P, Q, dan R harus anggota dari bilangan real. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk metode substitusi. Cara penyelesaiannya, yang pertama, substitusikan Y sama dengan AX plus B dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R sehingga menjadi persamaan kuadrat. Jadi nanti caranya Y sama dengan Y sehingga AX plus B sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Itu ya. Setelah bentuk tersebut menjadi satu persamaan kuadrat, kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu menentukan akar-akarnya dengan cara difaktorkan boleh atau dengan rumus ABC juga boleh, sehingga diperoleh X1 dan X2. Yang ketiga, setelah ketemu X1 dan X2, kita substitusikan nilai X1 dan X2 ke persamaan berikut. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan linear atau kuadrat untuk mendapatkan nilai Y1 dan Y2. Nah, hasilnya akan sama, tapi biasanya lebih banyak yang menggunakan persamaan linear ya, karena hasilnya sama, jadi biasanya yang digunakan adalah yang linear karena lebih mudah. Tapi terserah mau masukkan ke persamaan yang mana. Nah, dari situ kemudian akan diperoleh himpunan penyelesaiannya. Setelah Y1 dan Y2 ketemu, himpunan penyelesaiannya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini adalah jenis dari persamaan kuadrat. Jadi ketika persamaan kuadrat yang dibentuk tadi kita cek diskriminannya, ini diskriminan ya, akan kita peroleh jika D-nya lebih dari 0 akan ada dua penyelesaian. Jika sama dengan 0 akan ada satu penyelesaian, dan jika kurang dari 0 tidak ada penyelesaian. Nah, ini perlu kita ingat, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jangan lupa A, B, dan C-nya itu adalah untuk persamaan baru ya. Jadi persamaan baru setelah Y sama dengan Y tadi. Nah, ini untuk yang pertama. Kita lihat kurvanya. Nah, yang pertama, kenapa memperoleh dua penyelesaian? Karena garis yang memotong kurva ada di dua titik. Jadi ini garis yang memotong kurva
ada di 2 titik. Nah, ini jangan lupa ya, untuk bentuk lengkung ke atas ini berarti kita lihat A-nya. Jadi nanti kalau sudah ketemu persamaan kuadratnya, kita lihat A-nya. Jika A-nya lebih dari 0, berarti kurva menghadap ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, berarti menghadap ke bawah. Kedua, nah, ini D sama dengan 0 mempunyai satu penyelesaian karena garis memotong kurva pada satu titik. Nah, ini ada satu titik di sini juga, jadi yang memotong satu titik. Kemudian untuk D kurang dari 0 tidak ada penyelesaian. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena tidak ada garis yang memotong kurva. Nah, kita ke contoh yang pertama. Kita sudah mengetahui, nah perlu Anda perhatikan di sini ada dua persamaan. Yang pertama persamaan linier, yang kedua adalah persamaan kuadrat. Dari sini yang pertama kita cari dulu, kita masukkan ke dalam satu persamaan, yaitu Y sama dengan Y. Jadi Y yang pertama, X ditambah 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 3. Nah, ini kita masukkan menjadi satu ruas, X kuadrat min 4X min X min 3 min 3. Nah, ini plus pindah ruas jadi min. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 5X min 6. 0 sama dengan, nah ini kita akan memfaktorkan X, X. Nah, dari sini ini buat catatan, X kuadrat min 5X min 6. Jadi, bilangan berapa yang dikalikan adalah min 6 dan dijumlahkan adalah min 5. Kita ketahui bahwa min 6 itu adalah 2 dikali 3, 1 dikali 6. Karena ini min, berarti bisa aja minnya di 2 atau di 3. Nah, ini di 1 atau di 6. Coba kita jumlahkan. Min 2 ditambah 3, 1. 2 ditambah min 3, min 1. Min 1 ditambah 6, 5. 1 ditambah min 6, min 5. Nah, ini yang memenuhi adalah yang ini. Nah, jadi angkanya diambil plus 1 min 6. Setelah itu, X plus 1 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6. Nah, sudah ketemu ini sebagai X1 dan ini sebagai X2. Setelah kita faktorkan, kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, kita ambil yang persamaan yang mudah, yaitu persamaan linier, yaitu Y sama dengan X plus 3. Nah, untuk mencari Y1, kita masukkan X1 ditambah 3. X1-nya adalah min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi Y1-nya sama dengan 2. Kemudian untuk Y2 sama dengan X2 ditambah 3. Sama dengan X2-nya adalah 6. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi diperoleh Y2 sama dengan 9. Dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2. Jadi min 1, 2 dan X2, Y2 6,9.
Nah, dari sini sudah paham? Dari soal tersebut akan kita cek ke pendekatan grafik. Di sini kita masukkan persamaan yang pertama, Y sama dengan X ditambah 3. Ini akan saya bedakan warnanya. Kemudian yang kedua, kita masukkan persamaan yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 3. Kita lihat persamaan yang pertama adalah Y sama dengan X ditambah 3. Yang kedua, X kuadrat dikurangi 4X min 3. Nah, ini kita peroleh grafiknya. Nah, ini bisa dilihat ada dua penyelesaian, yaitu garis memotong kurva pada dua titik. Yang pertama, kita cek titiknya. Ini titik yang kedua. Nah, hasilnya akan sama. Nah, dari titik tersebut dapat kita lihat akan diperoleh himpunan penyelesaiannya X1, Y1 yaitu min 1,2 dan X2, Y2 yaitu 6,9. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi. Sudah paham ya? Nah, sekian dulu materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak materinya. Jangan lupa subscribe dan share jika materi ini bermanfaat buat kamu. Selamat belajar. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.